Kalau kamu zaman sekarang bangun tidur pegang HP, ulama salaf bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Kamu mau makan megang HP, ulama salaf mau makan megang Quran. Kamu jalanmu, diammu, gerakmu pegang HP, ulama salaf jalannya, diamnya, geraknya megang Quran, baca Quran. Kamu nggak bisa tidur kalau nggak pegang HP, ulama salaf nggak bisa tidur kalau nggak baca Quran. Kamu 1 menit nggak pegang HP gelisah, 1 menit nggak pegang HP galau. Ulama salaf 1 menit nggak pegang Quran, 1 menit nggak baca Quran, mereka galau. Jadi kalau kamu mau lihat bagaimana kesibukan ulama dulu dengan Al-Quran, kamu lihat aja bagaimana kesibukan kamu zaman sekarang dengan HP. Tidak pernah lepas kamu dari HP. Ulama salaf seperti itu juga, mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang, orang-orang dulu, santri-santri dulu, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ya habib, ya kiai, ya ustad, arsyidna, ahdina, ustad, kiai, kasih saya petunjuk, kasih saya nasihat, kasih saya wasiat, kasih saya ilmu, minta nasihat, minta ilmu. Itu santri zaman dulu. Santri zaman sekarang ketemu ustad, ketemu kiai, ketemu habib, gak minta wasiat, gak minta nasihat, gak minta ilmu, gak minta berkah, minta selfie, saudara-saudara. Itu murid-murid zaman sekarang, itu santri-santri zaman sekarang. Oleh karenanya, wahai para anak-anak muda, tanamkan di dalam hati kamu Al-Quran. Selalu jalanmu, diammu selalu dengan Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, beradab dengan Al-Quran, beramal dengan amal yang ada dalam Al-Quran. Jangan pernah engkau jauh daripada Al-Quran. Wahai para anak-anak muda, kita umat Islam, selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dulu pernah berkumpul seorang pendeta, ada pemimpin pendeta, mereka para misionaris, para pendeta-pendeta, mereka semua berkumpul. Tiba-tiba ada satu orang pendeta, dia angkat Al-Quran, kemudian dia berkata kepada pendeta-pendeta yang lain, wahai para pendeta-pendeta, wahai saudara-saudaraku, selama umat Islam masih berpegang teguh kepada ini kitab, yaitu Al-Quran, maka selama itu mereka tidak akan bisa dikalahkan. Tiba-tiba ada satu pendeta muda, dia ambil itu Quran, dia injak-injak itu Quran. Apa kata pendeta tadi? Yang tua seniornya bilang, salah, bukan seperti itu cara menghancurkan mereka. Cara menghancurkan mereka bukan dengan menginjak-injak Qurannya, bukan dengan menghina Qurannya. Menghina Qurannya, menginjak Qurannya, itu hanya akan menyatukan dan menggabungkan serta menguatkan mereka. Contoh kemarin ketika Al-Quran dihina oleh Ahok, umat Islam bersatu, saudara-saudara. Cara menghancurkan mereka bukan dengan menginjak-injak Qurannya. Cara menghancurkan mereka, keluarkan ini Quran dari dalam hati mereka. Ketika hati mereka kosong dari Al-Quran, maka ketika itu mereka akan gampang kita hancurkan. Ketika anak-anak muda mereka, hati mereka kosong dari Al-Quran, mereka sibuk dengan sepak bola, mereka sibuk dengan HP, sibuk dengan Twitter, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Instagram, mereka sibuk untuk bertasabuh kepada orang Barat, mereka sibuk berpakaian sebagaimana orang Barat, pola pikir mengikuti Barat, gaya hidup mengikuti Barat, hatinya kosong dari Quran, kosong dari Islam, kosong dari Rasulullah. Ketika hati mereka kosong dari Quran, maka ketika itu mereka akan bisa kita kalahkan. Oleh karenanya, wasiat saya terakhir kepada seluruh anak-anak muda yang hadir di sini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak muda, para panitia-panitia, Asmi dan kawan-kawan, ya remaja-remaja yang ada di sini, mereka membuat acara besar seperti ini dengan penuh semangat, dengan penuh himmah. Begitu juga didukung oleh para orang tua. Insya Allah dengan adanya anak-anak muda seperti ini kampung bakal jadi kampung yang baik, ini bangsa bakal jadi bangsa yang baik, ini Indonesia bakal jadi Indonesia yang baik. Sebab kenapa? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, bagus rusaknya bangsa, makmur sejahteranya bangsa ke depan tergantung
tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak muda baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, mengerti ilmu agama, duduk majelis, cinta ulama, cinta Quran, cinta Nabi, cinta Rasul, besok bangsa kita baik, Indonesia kita baik, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, akan mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang makmur, pemimpin yang sejahtera, pemimpin yang adil, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya melacur, anak-anak muda narkoba, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak muda jauh dari Allah, jauh dari Quran, jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari akhlak, jauh dari adab, besok bangsa kita akan rusak, negara kita akan rusak, Indonesia akan rusak, Indonesia akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, saya wasiatkan kepada kamu semua, jangan pernah engkau berhenti berjuang untuk agama, berjuang untuk negara. Selalu sampaikan kebenaran kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Wahai para pemuda-pemudi Islam, di zaman sekarang rata-rata para pejabat bisa dibeli, betul? Presiden bisa dibeli, saudara-saudara, menteri bisa dibeli, partai-partai bisa dibeli, bahkan partai Islam bisa dibeli. Ada partai Islam lambangnya hijau tapi dalamnya merah, partai semangka, saudara-saudara. Banyak partai-partai yang bisa dibeli, banyak orang-orang yang mengkhianati bangsa, mengkhianati negara. Mereka jual ini bangsa kepada asing. Para pejabat-pejabat sekarang, mereka para pemimpin-pemimpin sekarang, mereka hidup enak, hidup sejahtera, mereka kenyang, mereka tidur nyenyak. Rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, rakyat pengangguran. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Barangkali banyak pejabat-pejabat yang bisa dibeli bagi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Para perangkat negara, para pejabat bisa mereka sogok, bisa mereka suap, bisa mereka beli. Mereka bisa mengkhianati bangsa, mengkhianati negara, dan mengkhianati Indonesia, serta mengkhianati agama. Tetapi mereka para pengkhianat bangsa, mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, anak-anak bangsa yang rela hancur dan binasa untuk agama Indonesia. Kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Wahai para anak-anak muda, jangan pernah engkau takut. Tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara seseorang dengan kebenaran, walaupun kebenarannya dari yang orang yang lebih muda, yang lebih bodoh, yang lebih hina, yang lebih miskin. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan para orang yang buta. Oleh karenanya, wahai anak-anak muda, terus sampaikan kebenaran. Katakan kepada mereka, hei kalian mau buka mulut kami anak-anak muda Islam. Semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Hei para musuh-musuh agama, para pengkhianat bangsa, demi Allah, jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan agama kami, untuk menjual bangsa kami, untuk menghancurkan rakyat, untuk menyengsarakan rakyat, kalian maju satu langkah, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia maju 1000 langkah untuk melawan dan menghancurkan kalian. Saya tanya pemuda-pemudi yang ada di sini, siap bela Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi merah putih? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap jadi muda yang baik, siap jadi anak-anak muda yang taat, siap jadi anak-anak muda yang patuh kepada Allah. Wahai anak-anak muda, kalian para anak-anak muda, kalian rela mati untuk klub-klub bola kalian. Anak-anak becek rela mati untuk Persija, anak-anak Viking rela mati untuk Persib, anak-anak bonek
rela mati untuk Persebaya, jikalau kalian rela mati untuk klub-klub bola kalian, maka kalian harus lebih rela mati untuk agama dan bangsa Indonesia, saudara. Kalian anak-anak muda, kalian rela mati ngetrek bawa motor di atas aspal, kalian rela mati. Jikalau kalian rela mati di atas aspal, maka kalian harus lebih rela mati di atas jalan dan relnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu takut. Intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah tolong. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah lindungi kamu. Walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya tahta, mereka punya kekuasaan, mereka punya senjata. Jangan kau takut. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya tahta, tidak punya kekuasaan, tidak punya partai. Tapi ingat, kita punya yang tidak mereka punya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya Allah